Nah, halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian bagaimana caranya menginstal Elementary OS pada laptop kalian. Dan di sini saya sudah masuk ke link untuk menginstal Elementary OS itu sendiri. Untuk link yang saya dapat adalah ini ya, https://elementary.io.id. Nah, untuk tampilan Elementary OS itu sendiri seperti ini ya. Dia simple dan elegan sama seperti tampilan pada Mac OS. Nah, untuk menginstal di sini ada beli ya, tapi bisa kita taruh nominal 0 saja dan tekan unduh. Nah, unduh dari server lokal, langsung tekan unduh. Nah, di sini laptop kalian akan menampilkan bahwa Elementary OS sedang terinstall ya. Agak lama dan ukurannya 3 GB ya, jadi persiapkan RAM dan penyimpanan memori kalian dengan baik. Nah teman-teman, langkah selanjutnya ketika kita masih menunggu Elementary OS-nya terinstall, maka selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Ventoy. Apa itu aplikasi Ventoy? Aplikasi Ventoy adalah aplikasi untuk membuat bootable flash drive dari aplikasi Elementary OS. Nah, di sini saya sudah menyajikan, saya sedang berada di laman masuk untuk mendownload Ventoy. Di sini untuk websitenya sendiri, lalu lamannya sudah muncul ya, tampilan klik untuk download, maka kita klik download. Lalu dia akan menyajikan beberapa tipe file yang bisa di-download. Dikarenakan sistem operasi dari laptop saya adalah Windows, maka saya akan mendownload Ventoy untuk Windows ya. Maka kita klik download. Setelah itu tampilan berikutnya kita cari juga download Ventoy untuk Windows. Download. Nah, kita tunggu saja, maka Ventoy-nya akan otomatis terdownload ya sebelah sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bootable Elementary OS untuk proses instalasi. Tapi sebelum itu kita harus cek dulu nih tipe partisi yang digunakan di hard disk atau SSD di laptop kita. Langkah pertama, kalian bisa tekan Windows X, lalu kalian pilih ada manajemen disk untuk melihat tipe partisi yang didukung. Itu ada dua tipe, yaitu MBR atau GPT. Lalu kita tunggu, sedang loading disk configuration information, dan akan muncul tampilan seperti ini ya. Selanjutnya kita pilih disk, tekan tombol kanan disk dan pilih property. Nah, setelah sampai ke icon ini, kita klik volume dan kelihatan bahwa partisi yang didukung di hard disk atau SSD di laptop saya ini adalah GPT ya teman-teman. Selanjutnya adalah siapkan flash disk untuk menaruh file yang sudah kita download tadi. Lalu kita akan masuk ke file explorer dan kita akan menekan folder Ventoy, lalu tekan kanan dan tekan ekstrak semua ya. Setelah muncul begini, kita tekan ekstrak dan tunggu sampai presentasinya selesai. Setelah itu kita tekan folder ini lagi dan tekan Ventoy disk ini 2 kali. Jalankan, tekan ya. Di sini kita akan diberikan pilihan ini ya, dimana flash disk tadi kita pilih. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menekan, di sini kita disuguhi dengan tampilan ini ya, dan kita pilih file drive dari flash disk kita yang kosong tadi ya. Lalu di sini kita lihat bahwa praktisinya masih MBR ya. Sementara pas kita cek praktisi yang didukung di laptop saya adalah GPT ya. Nah teman-teman, setelah kita mendownload aplikasi Ventoy itu tadi, menginstal, kita akan beralih ke file explorer dan cari file Elementary OS yang sudah kita download tadi ya. Setelah itu kita tekan kanan dan tekan salin. Setelah kita menaruh file Ventoy itu tadi ke flash drive ya, kita cari di sini flash drive yang bernama Ventoy dan ini ya. Kita tekan, lalu kita salin ya, tempel, dan tunggu sampai selesai ya proses penyalinan Elementary OS ini ke flash drive baru yang bernama Ventoy ini ya, flash drive-nya. Kita tunggu sampai selesai.
Nah teman-teman, setelah kita mengecek partisi tadi dan menandai folder, langkah selanjutnya kita akan membuat partisi, di mana fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan file sistem operasi yang masih terpakai sekarang, di mana sistem operasi saya adalah Windows, ke tempat yang lain. Jadi fungsinya sebagai tempat penyimpanan file sistem operasi yang lain. Lalu partisi ini dapat diambil dari lokal disk C atau lokal disk lain, asalkan masih banyak ruangan yang tersedia. Langkah pertama untuk menyimpan atau membuat partisi, kita tekan Windows plus X, lalu kita tekan manajemen disk. Setelah itu kita tunggu. Nah, kita pilih penyimpanan, kita pilih di sini teman-teman, OSJ, ini penyimpanan di volume ini ya. Lalu klik kanan, kita tekan shrink volume ya. Nah, di sini sebentar teman-teman, ada perhitungan. Guna perhitungan ini apa? Adalah mengalihkan, misalkan kita mau penyimpanan kita taruh di 80 GB. Caranya gimana? Nah, langkah pertama yaitu, nah teman-teman, di sini saya ingin mengganti file ya. Dimana tadi saya memilih OSJ, sekarang saya memilih yang file disk ini ya, yang D, karena ukurannya lebih banyak. Tekan ini tombol kanan, lalu shrink volume. Lalu caranya adalah saya memilih 80 dikali 1024 MB ya. Saya memilih 80 GB, jadi di sini kita tulis di kolom 81920, kita tekan shrink. Langkah selanjutnya adalah kita tekan ini, lalu tekan kanan. Nah teman-teman, dimana tadi kita sudah buat partisi ya di new volume D ini, kita tekan 80 GB tadi yang sudah dikali 1024, kita tekan kanan, terus kita tekan ini ya, new simple volume. New simple volume, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tekan berikutnya, kita tekan berikutnya, berikutnya lagi, dan terakhir berikutnya. Oke, selesai. Lanjut, masih di menu yang sama, kita tekan new volume D, lalu klik kanan, tekan shrink volume, dimana di sini kita perlu menginput angka ya, 502. Oke, langkah selanjutnya masih di menu yang sama, kita akan memilih lagi ya file tadi, dimana ini volume D, lalu klik kanan teman-teman dan pilih shrink volume. Masih sama seperti tadi, tapi di sini kita cukup menginput angka 512 MB. Yang bertanya tentang angka-angka tersebut dikalikan dan 512 itu dapat dari mana, akan kami jawab di akhir video ya. Lalu kita akan tekan shrink. Nah, setelah string itu terjadi, kita pilih ya 512 MB ini, kita klik kanan, kita new simple volume ya. Seperti tadi muncul lagi ini, kita tekan berikutnya, berikutnya, dan di sini dalam penamaan volumenya kita tekan boot supaya lebih memudahkan kita untuk langkah selanjutnya. Nah teman-teman, langkah selanjutnya ini adalah kita mematikan laptop kita ya. Setelah itu, setelah laptop dimatikan, maka kita hidupkan laptop, tapi setelah dihidupkan langsung tekan tombol F2 dan akan muncul tampilan BIOS UEFI ya. Tapi tadi kegunaan dari itu kita akan mencari menu boot ya, dimana menu boot ini di sini kita akan disuguhi dengan tampilan Facebook, dimana di Facebook kita akan memastikan ya bootnya menjadi disable. Nah langkah selanjutnya di boot menu ini tadi kita matikan atau disable, lalu kita pilih ini boot optionnya adalah pilihan pertama adalah pilihan dari flash disk yang kita sudah buat tadi. Pokoknya pilihan utamanya ini. Setelah itu enter.